Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya saudara-saudara adalah orang yang sangat diberkati Tuhan, dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan sampai hari ini, mari kita akan bersama-sama, saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan, para bapak di sini, mewakili seluruh jemaat di gereja kita untuk kita bersama-sama mengadakan konten keluarga dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, mari malam hari ini sebelum kita akan memulai pembicaraan kita, sharing kita dalam konten keluarga ini, bersama-sama kita akan berdoa, kita akan memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Yesus, kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, mempertemukan kami kembali dalam konten keluarga Eklesia Tuhan. Kami percaya apa yang kami bicarakan pada pagi hari ini akan menjadi berkat untuk kami semua, terlebih juga menjadi berkat untuk orang-orang dan anak-anak-Mu yang melihatnya. Kami percaya kekuatan dari-Mu ada untuk setiap kami Tuhan, dan kami percaya sukacita dan damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan ketiga Bapak ini. Saya akan mengajak Pak Han, Mas Yusuf dan Mas Yuda untuk mewakili seluruh jemaat Tuhan. Demikian pula barangkali mewakili Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun saudara yang ada di rumah. Kita akan berbincang-bincang Ketika kita bersama-sama seperti yang saudara dan saya alami sekarang ini, kita sedang berada di dalam masa
eh, penyebaran COVID-19, dan kita ketahui bersama bangsa kita sedang berupaya untuk lepas dari semua penderitaan yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 ini. Dan saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri memang bahwa ini sangat berpengaruh, bukan begitu Bapak-Bapak? Sangat berpengaruh bukan hanya terhadap penghasilan, bukan hanya terhadap pekerjaan, rumah tangga, hampir semua aspek kehidupan kita akhirnya menjadi sangat berdampak oleh karena COVID-19 ini. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun saudara yang ada di rumah yang menyaksikan konten ini, mari kita akan berbincang dengan para bapak yang ada di tempat ini, dan mari kita ketahui bersama sebenarnya seberapa sih dampak COVID-19 ini terhadap mereka dan terhadap keluarga mereka dan terhadap Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, pagi ini saya akan mengawali bertanya kepada Pak Han. Beliau ini kebetulan adalah seorang distributor saus dan kecap ya Pak ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Han, bagaimana Pak Han kira-kira dampak dari COVID-19 ini, pandemi yang sedang kita alami, terhadap pekerjaan Pak Han, keuangan Pak Han, mengingat Pak Han ini kan juga orang yang harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Begitu ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa bercerita bagaimana Pak? Kalau masalah pandemi ini memang pendapatan kita itu menurun. Tapi kita bersyukur, yang penting Tuhan masih melindungi kita, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, yang penting itu, dan kita masih tetap berusaha supaya kita tetap memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tidak boleh menyerah. Karena Tuhan beserta kita. Iya, Terima kasih. sekalipun di masa-masa sulit dan faktanya turun Pak ya omsetnya, Jauh, kerja jauh Pak. jauh. Tapi Pak Han masih bisa bersyukur ya Pak ya. Amin. Ya, tetap bersyukur, dan itu kuncinya. Ya, Sampai hari ini Terima Pak Han dan keluarganya masih sehat, masih sehat. Ya. Baik, mari kita lihat kemudian dari sisi Pak Yuda. Mas Yuda ini seorang tukang ojek online, tapi juga dia seorang peternak babi. Nah, dari sisi peternak dan ojek online, bagaimana dampaknya COVID-19 ini? Dari COVID-19 ini saya berterima kasih bahwa dari ini ojol juga, saya sebagai ojol juga sangat terdampak sekali, bahwa setiap hari kadang saya menarik itu kadang dapat 1, kadang 0, kadang ya 3, padahal yang sebelumnya mesti dapat 5 sampai 7 orderan. Tapi dengan adanya virus ini mudah-mudahan sangat gratis. Dan juga untuk pengaruh untuk ternak babi saya, bahwa kalau ojolnya tadi kurang orderan, pasti saya mau beli pakannya itu sulit. Bahwa pakan sekarang itu sangat mahal sekali. Tapi saya bersyukur bahwa dengan adanya COVID-19 ini, keluarga kami tetap bertahan, bahwa Tuhan pasti menolong keluarga kami dan memulihkan ekonomi keluarga kami juga. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan gara-gara kita sibuk mencari uang saja. Begitu Pak. Wah, luar biasa. Ya, hampir sama kesaksiannya, pendapatan akhirnya juga menurun, baik sebagai peternak babi maupun ojol ya. Tapi Mas Yuda ini bersyukur, Pak Yuda ini bersyukur karena bagaimanapun sampai hari ini masih sehat. Amin. Beserta dengan istri dan anak-anak, itu luar biasa, masih punya kekuatan untuk terus bertahan. Nah, sekarang dari sisi Pak Yusuf yang juga adalah seorang kuliner ya ahli, bukan ahli ya, apa namanya, pengusaha kuliner bersama dengan istri. Nah, apakah ini cukup berpengaruh juga? Untuk masa pandemi ini sangat berpengaruh. Kita semua pasti merasakan bagaimana susahnya mencari income pemasukan buat keluarga. Omset
nasi gudeg kami turun separuh lebih. Yang biasanya rata-rata 30 nota, minimal 20 nota, sekarang cuma dapat 2 sampai 3 nota. Tapi kami bersyukur Tuhan tidak kekurangan cara untuk memelihara kami, memberi kami kesehatan, memberi kami kekuatan, dan yang paling penting adalah kami tetap percaya Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang tetap kami pegang sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Ini dari sisi pengusaha kuliner, Bapak Ibu saudara-saudara, rupanya juga sangat berdampak. Dan saya pikir ketika bapak-bapak ini hanya mewakili segelintir masyarakat, mungkin diantaranya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah adalah orang-orang yang terdampak langsung dengan penyebaran virus corona ini terhadap usaha, pekerjaan, keuangan, pendapatan keluarga saudara. Tapi saya bersyukur, kita bersyukur pagi ini kita masih melihat ada semangat, ada sukacita dari kami ketika Bapak ini. Nah, mari kita melihat kemudian menurut bapak-bapak ini yang juga akan mewakili Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, menurut bapak-bapak kira-kira bagaimana saudara ini memaknai COVID-19 ini terhadap bagaimana saudara memaknainya, memaknai penyebaran COVID-19 ini di tengah situasi bangsa kita yang betul-betul sedang berjuang, sedang berjuang untuk keluar dari pandemi ini. Nah, saya akan mulai bertanya satu persatu. Saya akan mulai kembali dengan Pak Han, ya. Bagaimana Pak Han memaknai COVID-19 ini, Pak? Kalau kita memaknai sebagai anak Tuhan, itu jangan kita malah putus asa, saudara-saudara. Jadi kita malah tetap berusaha. Dan fungsi kita sebagai bapak itu sekarang timbul, saudara-saudara. Ya. Kita lebih dekat sama keluarga sebagai imam keluarga. Jadi nggak melulu terus mencari uang, tapi kadang kita lupa bahwa kita juga punya anak dan istri di rumah yang tiap hari kita tinggal terus sampai malam. Dan sekarang karena COVID-19 kita tetap berusaha 50% yang di jalan atau kita 50% di rumah. Jadi waktu kita untuk anak-anak dan istri itu lebih banyak dan juga lebih banyak bersekutu sama keluarga. Terima kasih. Ya, saya bapak-bapak, ibu-ibu saudara-saudara, kita mendengar Om Han, Pak Han memaknai COVID-19 ini, masa-masa seperti sekarang sebagai masa di mana ternyata mereka bisa berkumpul, ya. Waktu yang selama ini lebih banyak dibuang di luar, akhirnya membuat Pak Han bisa punya lebih banyak waktu dengan istri dan anak-anak, dan itu kesempatan yang jarang didapat, dan rupanya ini menjadi kesempatan untuk Pak Han, istri dan anak-anak bersekutu, lebih saling dekat satu dengan yang lain, dan membangun mesbah keluarga. Luar biasa ya Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, mari kita lihat sekarang dari sisi pengusaha kuliner dulu ini, Pak Yusuf, bagaimana ini memaknai COVID-19 ini? Kalau saya dan istri memaknai COVID-19 ini adalah ujian. Setiap kita merasakan ujian yang luar biasa ini, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita hanya terus percaya pada Tuhan. Di balik ujian ini pasti ada kebahagiaan untuk kita semua. Tuhan pasti merancangkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kita percaya COVID-19 ini akan segera sirna dari bangsa dan negara kita. Itu saja. Sebuah pendapat yang luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara dari sisi pengusaha kuliner, ya. COVID-19 dimaknai sebagai ujian yang siapa saja, siapapun saudara dan saya melihat ini sebagai ujian yang ujian yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan itu sebabnya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Puji Tuhan, luar biasa. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pengusaha peternak babi dan tukang ojol memaknai COVID-19 ini? Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya memaknai dengan pandemi COVID-19 ini, inilah ujian yang
mungkin diizinkan Tuhan untuk kita semua tanpa pandang bulu ya Bapak Ibu, antara kaya atau miskin, ataupun bahwa pandemi ini sangat menyusahkan kita semua. Tetapi dalam hal ini kita harus tetap setia sama Tuhan, jangan sampai menyerah tanpa apapun, sampai kita bisa menang melawan COVID ini. Pasti Tuhan akan menolong kita semua. Iya. Itu Pak Magus. Luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang di rumah. Mereka orang-orang yang betul-betul terdampak langsung dengan pandemi COVID-19. Secara khusus usaha dan pekerjaan mereka sangat terdampak, dan itu sangat berpengaruh dengan penghasilan mereka. Mereka adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab dengan keluarga dan sebagainya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir saudara dan saya, kita berada di situasi yang sama hari-hari ini. Tapi mari kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Dunia boleh mengatakan semua hal, boleh meramalkan semua hal terkait dengan COVID-19 ini. Tapi hari ini kita akan belajar dan mulai mendengar apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan katakan sebenarnya. Dan secara khusus kita mengkaitkannya dengan kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita akan melihat apakah sih makna kenaikan Tuhan Yesus yang saudara dan saya perlu tahu, dan nanti kita akan kaitkan dengan pandemi COVID-19. Dan saudara, mari kita akan bersama terlebih dahulu membaca Alkitab kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Di rumah Bapakku, Yohanes 14 mengatakan, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang pagi hari ini ingin saya sampaikan terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus naik ke surga supaya Dia menyediakan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia nanti di surga. Saudara dan saya tahu bahwa kita hanya sementara hidup di dunia. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian justru menjadi cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ini kepada tempat yang Tuhan telah sediakan di surga. Karena iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kau akan diselamatkan. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya mari kita akan bersyukur. Sekali lagi, kematian bukan akhir dari hidup ini. Kematian adalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia ini kemudian ke surga, di tempat Dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Ia naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke dunia ini. Roh Kudus yang maha hadir, Dia ada di segala tempat. Dia ada di hati saudara, di hati ketiga Bapak ini, di hati saya, di hati saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus ada untuk menolong saudara dan saya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat 8 bahwa jika Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan orang ini terhadap dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita. Roh Kudus akan menolong dan membantu kita dalam menjalani hidup. Apalagi dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi kecewa, mereka takut, mereka khawatir, mereka kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita dalam hidup mereka, bahkan mereka tidak berani memikirkan masa depan. Karena barangkali hanya bisa makan hari ini, itu sebuah keberuntungan.
Salah satu dari bapak saya mendengar, dia adalah kepala rumah tangga, dia tulang punggung di tengah keluarga. Di saat dia sangat diandalkan oleh keluarga, tiba-tiba dia harus di PHK oleh karena COVID-19 ini, saudara-saudara. Dan tentu ini sebuah pukulan bagi keluarga. Kalau saya mendengar dari satu orang, barangkali ini hanya mewakili. Saya tahu di luar sana ada banyak orang-orang yang sangat terdampak dengan COVID-19. Nah, saudara-saudara, siapapun saudara dan saya hari ini, ya, mari kita melihat dengan cara yang berbeda. Memang betul, hari-hari ini masa yang sulit. Pengusaha-pengusaha terancam untuk gulung tikar. Ada PHK massal, ada kabar bunuh diri, meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas di masyarakat. Tentu ini bukan kabar yang baik, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun ke dunia ini. Dan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, orang-orang yang mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya melewati masa-masa yang sulit ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga, dia naik ke sorga supaya ibadah kita kepada Tuhan lebih bergairah, lebih bermakna. Kalau saudara menyaksikan, mendengar apa yang bapak-bapak tadi sampaikan, mereka mencoba memaknai COVID-19 ini sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah kesempatan untuk membangun mesbah keluarga, sebagai sebuah cara Allah untuk membuat kita orang-orang percaya ini lebih bergantung kepadanya. Bukankah itu makna yang mereka dapatkan? Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu hanya dimungkinkan terjadi ketika Roh Kudus bekerja, berkarya di hati kita, melalui pikiran kita, melalui hikmat yang Tuhan beri. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, saudara-saudara, ketika Yesus harus naik ke surga. Bukan hanya dia menyediakan tempat bagi kita, dia memampukan kita untuk menyelesaikan berbagai masalah, kesulitan dan sebagainya. Dia juga membuat kita menjadi orang-orang yang berpikiran positif. Bukan hanya berpikiran positif, tapi berbicara tentang iman. Dan iman ini yang akan menolong saudara dan saya melihat jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi dia menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Tetap bersuka cita Bapak Ibu saudara-saudara, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Karena kita percaya, karena Yesus hidup, maka ada hari esok. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara yang ada di rumah, semua kita yang ada di tempat ini, kalau hari-hari ini kita betul-betul adalah orang yang terdampak dengan COVID-19, dan hari ini ada banyak ketakutan, mungkin kecemasan menyelinap di hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan kekalutan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, itu sangat bisa dipahami. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena kita bukan orang yang tidak punya harapan, bukan orang yang tidak punya masa depan. Semua yang terjadi di bumi ini dalam kontrol Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini siapapun saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang terbeban, saudara adalah orang-orang yang hari ini dalam kesulitan,
saudara, orang-orang yang dalam ketakutan, saudara, melupakan ada Tuhan yang hidup, yang menyertai kita. Mari angkat kedua tangan kanan, kedua tangan kita, dan bersama-sama kita katakan, kita menyembah Tuhan melalui pujian ini, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu hari esok, pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. katakan dengan iman, katakan pujian ini dengan percaya. Sebab Dia hidup, pada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu hari esok. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Mungkin hari-hari ini kami adalah orang yang mulai menyerah kepada Tuhan. Kami orang-orang yang mulai menyerah kepada keadaan. Kami hampir tidak berdaya, Tuhan, menghadapi kesulitan yang harus kami hadapi. Kami tahu ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tapi pada waktu yang bersamaan kami juga tahu Tuhan tidak pernah lepas kontrol dari apapun yang terjadi di alam semesta ini. Di antaranya di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami umat-Mu, kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya di tengah kesulitan yang kami hadapi, ada tangan Tuhan yang akan menopang kami. Ketika orang lain tidak bisa melihat masa depan dan harapan, mata kami akan memandang kepada Tuhan. Kami percaya ada masa depan yang penuh dengan harapan. Firman-Mu katakan, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, mari datang menghampiri Kau. Dan hari ini kami menghampiri Kau, Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu kami menerima kebebasan, di dalam hadirat-Mu kami menerima kelegaan, Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami. Berkati semua kami umat-Mu, Tuhan. Siapapun yang mendengar konten ini, mereka orang-orang yang diurapi dan diberkati, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu. Kami bersyukur, kami mengembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat bagi-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.